Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini, yang Rasulullah sebut sebagai Sayyidul Ayyam dan juga disebut Afdalul Ayyam, dan juga pada bulan ini, yaitu masih dalam bulan-bulan haram, termasuk di tempat ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita sekalian. Baik itu berupa kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, dan juga yang sangat penting bagi kita sekalian, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umatnya sampai hari akhir nanti. Dan tentunya kita secara khusus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman dan Islam pada kita, sehingga tetap pada barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Dan kita sadari dan kita pahami bahwa yang namanya takwa itu kadang-kadang terjadi penurunan. Untuk itu kita berupaya bagaimana untuk senantiasa tetap meningkat. Memang Allah telah menyiapkan untuk kita sekalian surga Firdaus untuk tempat tinggal kita nanti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tempat tinggal orang yang bertakwa adalah surga Firdaus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sampaikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah teladan perjuangan dakwah melawan kemaksiatan ekstrim di negeri Sodom.
Beliau diutus untuk menyadarkan kaumnya yang gemar melakukan penyimpangan seksual atau yang disebut homoseksual, dan juga kejahatan-kejahatan lain. Karena tiada mau sadar hingga akhirnya diazab dengan hujan batu dan dijungkir balikkannya bumi ini. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 81 sampai 83. Allah berfirman yang artinya, para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan jangan ada seorang pun yang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab pada mereka pada waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau dijungkir balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dan dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 81 sampai 83. Itulah penyimpangan seksual atau homoseksual yang terjadi di negeri Sodom yang memicu kemurkaan Allah. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu ada beberapa yang perlu kita pahami, antara lain fitrah manusia adalah berpasang-pasang, atau Allah menciptakan manusia berpasang-pasang, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waj'alu bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Sehingga ketertarikan seksual secara fitrah hanyalah laki-laki terhadap perempuan dan juga perempuan terhadap laki-laki. Selain itu adalah penyimpangan seksual atau penyimpangan fitrah manusia. Yang kedua, Allah melaknat perilaku LGBT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Ahmad bersabda, terlaknatlah orang yang melaknat bapaknya, terlaknatlah orang yang melaknat ibunya, terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta di jalan, terlaknatlah orang yang merubah batas tanah, terlaknatlah yang menyetubuhi hewan, dan juga terlaknatlah orang yang berkelakuan seperti kaum Nabi Lut. Itulah laknat Allah bagi para pelaku-pelakunya, termasuk LGBT. Yang ketiga,
homoseksual termasuk dosa besar. Rasulullah bersabda yang artinya siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan. Dari hadis ini begitu keras ancaman Rasulullah terhadap pelaku-pelaku LGBT. Sampai-sampai diperintahkan untuk dibunuh. Tapi tentunya kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan karena ini adalah ranah pemerintah. Tapi perilaku LGBT dari hadis tadi menunjukkan bahwa betapa besar dosa yang terjadi apabila melakukan perilaku tersebut. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih LGBT? Mungkin semua telah paham. Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang hal ini adalah yang pertama, homoseks adalah aktivitas seksual seorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, lesbi. Ini adalah istilah aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Yang ketiga, gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Yang keempat, sodomi adalah istilah aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur atau anus atau dikenal dengan liwat. Itulah Fatwa Majelis Ulama tentang LGBT, dan semua itu adalah pelanggaran fitrah manusia yang menjadi penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, begitu besar ancaman Allah masalah LGBT ini. Tentunya kita wajib menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh keturunan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah kewajiban kita untuk menjaga diri dan keluarga serta keturunan kita. Ikhwan billah, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menguatkan tauhid dan meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Tauhid membangun fondasi mental yang kuat untuk taat pada aturan Allah, menjaga fitrah manusia, dan menumbuhkan rasa takut melanggar larangannya, sehingga seseorang pasti akan menolak perilaku LGBT karena bertentangan dengan fitrah manusia dan juga ajaran Islam. Yang kedua, menanamkan dan mengenalkan aturan Islam sejak dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan
tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk itu hendaklah sejak dini anak-anak juga diperkenalkan haramnya zina, liwat, juga diterangkan mengenai haramnya mencuri, minum khamr, dan larangan-larangan yang lainnya. Yang ketiga, memilih lingkungan dan teman pergaulan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, yang artinya seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan duduk berteman dengan orang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun dengan berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak terbakar, maka paling tidak engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Masalah pergaulan ini juga Allah memerintahkan kepada kita sekalian di dalam surat At-Taubah 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyatiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar. Itulah masalah pergaulan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik, karena pergaulan sangat mempengaruhi agama, akhlak, dan masa depan seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa jaga fitrah yang telah Allah tetapkan dengan memperkuat tauhid, memperbanyak ibadah, menjaga pergaulan, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna fa innaka khairul fatihin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ta'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.